got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out, that thing all fast, I'm bitches on my line. Baik, pada video kali ini kami ingin menjelaskan tentang tugas bioteknologi lingkungan, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Devi, Aji, Eikel, Afriandini, dan Elvin Syaputra. Di mana untuk dosen pengampu kami yaitu Ibu Deviani, ST, MSI, PhD. Untuk judul tugas kami sendiri yaitu pengolahan limbah ampas tahu menjadi edible coating sebagai pembungkus buah. Di mana ampas tahu mengandung serat yang tinggi, terutama selulosa, yang merupakan bahan dasar bagus untuk membuat edible coating yang diambil antipatinya. Edible coating ini merupakan lapisan tipis yang bisa dimakan, sering digunakan sebagai pengemas makan alami. Edible coating di mana kemasan alami tidak beracun, biodegradable, bisa mulai menggantikan plastik karena sifatnya yang ramah lingkungan dan praktis, dan tentunya mudah digunakan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa sih kami ingin membuat edible coating? Nah, dari latar belakangnya sendiri, di mana kami ingin menggantikan plastik yang biasa digunakan di masyarakat, di mana sampah plastik tergolong dalam sampah non-organik yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, di mana proses penguraiannya itu lebih dari 1000 tahun secara alami di tanah dan 450 tahun apabila terurai di air. Nah, jadi salah satu cara untuk mengatasi masalah limbah plastik adalah dengan menggunakan pengemas makanan biodegradable yang terbuat dari bahan alami seperti kacang kedelai, singkong, dan terutama ampas tahu. Di mana untuk pengapasan itu sendiri bisa digunakan menggunakan bahan yang biodegradable. Nah, di mana di sini kami ingin membuat edible coating di mana bisa digunakan sebagai pembungkus pangan seperti sosis, buah-buahan, sayuran segar, dan dapat memperlambat penurunan mutu dengan menahan difusi gas oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Yang tentunya ramah bagi lingkungan dan gampang untuk dibuat. Tujuan dari tugas kami kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kemasan berupa edible coating berbasis serat sebagai pengemasan, kemudian mengetahui hasil maksimal dalam proses pembuatan edible coating dari ampas tahu, kemudian mengkaji pengaruh penambahan gliser pada karakteristik edible volume dari ampas tahu, kemudian memberikan informasi bahwa ampas tahu dapat ditingkatkan nilai ekonominya selain sebagai bahan makanan ternak. Kemudian untuk tinjauan pustakannya sendiri, di mana yang pertama itu adalah edible coating adalah lapisan tipis yang dapat dimakan, di mana diterapkan pada permukaan makanan untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan umur simpan produk tersebut. Kemudian ada ampas tahu yang merupakan limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu yang kaya akan protein dan serat dan bisa menghasilkan pati. Untuk alat dari pembuatan edible coating ini yaitu kompor, wadah sementara, timbangan, corong stainless, botol penampung sebesar 250 ml, stiker, panci, spatula, saringan, dan blender. Dimana untuk bahan yang kita gunakan yaitu ada ampas tahu sebanyak 10 gram, aqua ada 1 liter, gliser 50 ml, asam ascorbat 5 gram, kemudian CMC 4 gram, dan untuk fungsinya sendiri seperti tertera di layar. Nah, untuk proses pembuatan sendiri itu sangat simpel. Yang pertama yaitu ampas tahu dihaluskan menggunakan blender, kemudian ampas tahu disusun menggunakan air. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis ekonomi untuk pembuatan edible coating kita. Next slide. Untuk pemasukan dan pengeluaran keuangan itu sendiri, yang pertama adalah kemampuan memproduksi per bulan, di mana yaitu 12.000 per botol. Kemudian kemampuan memproduksi per bulannya itu kalau dalam satuan kotak yaitu 800 kotak, kemudian dalam satuan box itu 25 box. Kemudian juga untuk satuan liter yaitu 20 per liternya. Kemudian selanjutnya harga jual yaitu adalah 20.000 per botol. Untuk harga ampas tahu per kilogram itu yaitu 20.000. Kemudian untuk waktu kerjanya itu 12 bulan dalam 1 tahun. Kemudian untuk periode proyek ini dalam tahun yaitu 3 tahun. Kemudian untuk dalam bulan kerjanya itu sekitar 12 bulan.
Kemudian ada pun untuk output, produksi dan juga harga. Untuk produksi satu edible coating per bulan itu adalah 300.000. Kemudian untuk produksi satu edible coating per hari itu 10.000. Kemudian tenaga kerja untuk tenaga kerja tetap yaitu 1 orang. Kemudian untuk tenaga kerja produksi itu ada 2 orang. Kemudian untuk tenaga kerja pemasaran itu 1 orang. Selanjutnya penggunaan input dan harga. Input ampas tahu per bulan itu 300 kg per bulannya. Kemudian harga pembeli ampas tahu itu yaitu 22.000 per kilogram. Kemudian untuk suku bunga per tahun itu 12%. Selanjutnya proporsi modal yaitu ada kredit dan modal sendiri. Untuk kredit itu sekitar 70% dan untuk modal sendiri 30%. Jangka waktu kredit yang digunakan adalah 3 tahun. Selanjutnya ada biaya investasi. Untuk komponen biayanya terdiri dari perizinan, kemudian bangunan yang terdiri dari 40 satuannya dengan meter kubik, lalu ada tanah, kemudian kendaraan seperti sepeda motor dengan jumlah biaya 7.500.000. Untuk alat produksi dan pengemas yang digunakan adalah timbangan sebanyak 1 unit, kompor 2 unit, wajan 2 unit, parutan 2 unit, oven 1 unit, kemudian pisau, piring, gelas, dan kalenan. Untuk peralatan lainnya ada kasir, telepon, dan komputer. Jadi untuk sumber dana investasinya itu dari kredit sebesar 70% dan untuk dana sendirinya sebesar 30%. Kemudian untuk biaya variabel, untuk struktur biayanya terdiri dari bahan baku. Yang pertama ampas tahu, yang kedua gliserin, yang ketiga CMC, dan yang keempat asam aprobat. Untuk bahan pengemasannya ada kaca, kotak, dan box. Tenaga kerja langsungnya yaitu penyiapan bahan dan prosesnya. Jadi untuk total biaya variabel digunakan dalam 1 bulan sebesar 5.567. Untuk biaya dalam 1 tahunnya sebesar 66.804.600. Untuk biaya tetapnya terdiri dari tenaga kerja yaitu manajer, supir, dan administrasi. Kemudian ada gas, air, listrik, telepon, bongkar muat, dan biaya lainnya. Kemudian yang terakhir ada perawatan kendaraan. Jadi untuk total biaya dalam 1 bulannya sebesar 9 juta dan untuk total biaya 1 tahunnya sebesar 108 juta. Selanjutnya itu kebutuhan modal kerja. 1 biaya produksi untuk per bulan itu 14 juta sekian, per tahunnya itu 174 juta sekian. Selanjutnya itu biaya pemasarannya itu untuk per bulan itu 1 juta, untuk per tahunnya itu 12 juta. Selanjutnya itu jumlah modal kerjanya itu untuk per bulan itu 15 juta sekian, per tahunnya itu 186 juta sekian. Untuk modal kerja 1,5 bulannya itu 23 juta sekian. Untuk sumber dana modal kerja dari kreditnya itu 70%, di mana untuk per bulannya itu 16 sekian, dan dana sendirinya itu 30%, di mana untuk harga per bulannya itu 7 juta sekian. Selanjutnya itu ada proyeksi produksi dan pendapatan kotor, di mana untuk edible coating spray-nya itu untuk penjualan tahunnya itu 288 juta. Dan nilai BEP-nya itu didapat 101 juta, ditotalin 35%, RO-nya itu 54% dengan angka 101 juta sekian. Selanjutnya kita masuk ke dalam proyeksi arus kas. Dalam proyeksi arus kas ini terdapat arus masuk dan arus keluar, di mana arus masuk itu terdiri dari total penjualan, kredit, modal sendiri, dan nilai sisa proyek. Di mana total keseluruhan setelah menghitung unit IRR pada tahun pertama itu totalnya 288 juta, dan tahun kedua itu dengan nilai 288 juta, sementara untuk tahun ketiga itu bernilai 420 juta lebih. Kemudian untuk arus keluar itu terdiri dari biaya investasi, biaya variabel, biaya tetap, angsuran pokok, angsuran bunga, pajak, dan juga biaya pemasaran distribusi. Untuk arus keluar sendiri juga kita menghitung menggunakan IRR, di mana untuk tahun berdirinya itu kita mendapatkan nilai sebesar 168.542.500 rupiah. Di tahun pertama kita mengalami kenaikan menjadi 198 juta sekian. Begitupun di tahun kedua mengalami peningkatan menjadi 199 juta lebih, dan di tahun terakhir menjadi 200.816 rupiah. Kemudian ada arus bersih atau NCF. Untuk nilai dari NCF sendiri tertera seperti pada layar. Kemudian ada cash flow, di mana kita menggunakan diskon factor sebesar 14%, dan untuk reserve value-nya nilainya sendiri bisa kita lihat pada layar. Begitu pula dengan kumulatif value, untuk nilainya seperti yang tertera pada layar. Kemudian yang terakhir ada analisis kelayakan usaha, di mana NPV sebesar 14% itu kita dapatkan sebesar 126 juta sebesar nilai yang pada layar, dan IRR-nya itu sebesar 48,7%. Kemudian net base-nya itu sebanyak 1,75, dan PBP-nya itu sebesar 2 tahun 1 bulan. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya itu kelayakan uji ekonominya itu untuk NPV itu kita dapatkan sebesar 126 juta,
Rp514.436 yang menandakan bahwa proyek ini layak. Kemudian untuk BEP-nya sebesar 354 yang menandakan bahwa proyek ini layak. Kemudian ada IRR sebesar 48,7% yang berarti berada di atas 20% dan menandakan bahwa proyek ini layak. Kemudian ada benefit cash ratio sebesar 1,75 yang berada di atas 1, berarti menandakan proyek ini layak. Dan yang terakhir ada PBP, yaitu PP period. Untuk PBB-nya sendiri sebesar 2,1 tahun atau 2 tahun 1 bulan, yang menandakan bahwa proyek ini layak karena masih berada di bawah 3 tahun. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan dari tugas besar kami sendiri ini, bahwa edible coating yang terbuat dari ampas tahu menggunakan bahan alami sehingga aman untuk dikonsumsi dan ramah lingkungan. Ampas tahu yang kaya akan protein, serat, sehingga edible coating yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tetapi juga dapat meningkatkan nilai gizi produk makanan. Dengan memanfaatkan ampas tahu, pembuatan edible coating berkontribusi pada pengurangan limbah makanan, mendukung praktik berkelanjutan dalam industri makanan. Dari segi analisis ekonomi juga, produk ini layak untuk dibuat menjadi usaha yang cukup menguntungkan. Next. Berikut adalah jurnal-jurnal yang kami gunakan dalam proses pembuatan tugas besar kami. Next. Mungkin untuk presentasi tugas besar kami cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.